Nah, sebelum kita masuk ke hasil dan pembahasan, saya akan menunjukkan bagaimana saya merunning data saya. Buka Excel data kita sama buka SPSS-nya ya. Terus saya copy datanya, tidak termasuk variabelnya ya. Copy terus kita paste di sini di SPSS. Habis itu menuju variable view, ini kita ganti jadi Y, ini X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Desimalnya ini jadi 0, ini jadi 1, sesuaiin sama data kita. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 1. Kembali data view. Nah, sudah ya. Kita analyze, menuju analyze, terus regression, linear. Ini kotak dependen kita isi dengan variabel Y, independen kita isi semua variabel X. Nah, statistik, checklist R-squared, checklist collinearity diagnosis sama Darwin-Watson. Terus dimasukin ke kolom Y, ini kolom X, ini histogram sama normal probability plot di checklist continue. Habis itu set, ini unstandarized, kita checklist ini untuk mengetahui data kita normal atau tidak. Continue terus oke. Bisa dilihat review-nya itu di bagian variabel X2, X3, dan X6 ini lebih dari 10, yang artinya ini terjadi gejala multikoliniaritas. Terus di genotasnya bisa kita lihat nih titik-titiknya tidak mengikuti arah garis diagonal. Seharusnya kalau normalitas ini harus mengikuti arah garis diagonal. Kita ke uji heteroskedasitas. Nah, bisa dilihat titik-titiknya ini membentuk suatu pola tertentu, untuk suatu pola menumpuk di sini ya. Ini artinya terjadi masalah heteroskedastisitas. Seharusnya agar tidak terjadi masalah heteroskedasitas, harusnya titik-titik ini menyebar secara acak. Nah, jika tidak yakin ini normalitas atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan variabel residual ini. Kita menuju analyze, non-parametric test, regresi dialog, kita menggunakan one sample, Kolmogorov-Smirnov. Klik, kita masukin di tes variabel list ini, kita masukin unstandarized residual 1. Terus harus diingat di test distribution ini kita checklist yang normal. Oke. Nah, kita lihat di nilai residualnya di ini. Nih. Nilainya 0,000, yang artinya ini lebih kecil dari nilai sig, yaitu 0,05, yang artinya ini terjadi, yang artinya ini data ini tidak normal. Nah, maka di sini saya akan menormalkan datanya. Kita coba menggunakan
logaritma natural. Variabelnya kita alinkan, kita masuk ke transport, compute variabel, habis itu kita tulis nama variabelnya dulu ya. Len y ini nah di sini kita cari len, klik tanda panah itu, terus tanda tanya kita ganti dengan variabel y, terus oke. Setelah itu akan muncul variabel yang sudah kita lenkan, len y. Nah, kita harus satu-satu ya dalam melenkannya. Selanjutnya kita akan mentransformasikan variabel x1 dan seterusnya. Caranya seperti kita melenkan variabel y. Nah, ini sudah kita lenkan semua variabelnya. Lalu kita menuju analyze regression linear. Kita kembalikan dulu, kita reset dulu semuanya. Kita masukkan dependennya len y, independennya len x1 sampai x6. Ini seperti sebelumnya ya. Klik OK. Nah, kita langsung ke koefisiennya. Nah, bisa dilihat di sini nilai VIP-nya dari len x3 itu sudah berkurang. Yang tadinya 11, VIP-nya sekarang menjadi 8. Tetapi variabelnya masih terkena gejala multikolineritas. Model ini masih terkena gejala multikolineritas. Selanjutnya kita menuju ke uji normalitas. Nah, bisa dilihat ini sepertinya sudah mengikuti arah garis diagonal. Tapi kalau tidak yakin, nanti kita coba dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di hetero ini sepertinya sudah lebih heteroskes densitas. Nah, sini kita akan menguji normalitasnya. Nah, sudah muncul nilai residual 2-nya ya, teman-teman. Kita menuju analyze dan parametric test. Legasi dialog one sample Kolmogorov ini kita kembalikan, kita ganti dengan
Nilai residual yang kedua, unstandardized ini ya. Ini oke. Nah, bisa dilihat nilai residualnya ternyata masih kurang dari 0,05, yang artinya data ini masih tidak normalitas. Nah, di sini saya akan mengatasi gejala multicode dan normalitas, yaitu sebelumnya kita copy terlebih dahulu nilai len-nya. Nah, sudah kita kan tadi. Copy, kita pindahkan ke Excel di sheet 2. Nah, ini kita Y, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ini nomornya ya, nomor 1. Nah, ada 67 sampel. Nah, untuk mengatasi gejala multikolineritas, yaitu dengan menghilangkan variabel independennya yang memiliki korelasi yang tinggi, tetapi mungkin itu tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk dosen. Meminta mengatasi dengan cara yang lain, tidak dengan menghapus variabel independen ini, karena sayang dong ya. Nah, sini cara saya adalah pertama kita harus membuat matriks korelasi terlebih dahulu. Ini kita copy, kita taruh di sini, paste spesial, transpose, oke. Nah, kita akan mengetahui korelasi antar variabelnya. Sini rumusnya adalah korelasi, ini Y ya, jadi kita copy Y, variabel Y, F4, nah korelasinya 1, kita tarik ya, tidak perlu repot-repot. Ini lagi ya, ini X1 korelasi, kita sorot 4, caranya sama ya. Ini hasilnya.
yang terakhir. Nah, sudah, kita tinggal tarik semuanya ya. Nah, di sini nilai korelasi itu dari min 1 sampai 1. Artinya yang semakin mendekati 1 itu yang dapat menyebabkan nilai VIF lebih dari 10. Nih, di sini masalahnya kita lihat nih 96 ini terlalu besar. Untuk yang di atas ini tidak perlu karena nilai multikol itu sesama variabel x-nya. Nah, di sini yang paling besar kita lihat di sini. Kita beli warna kuning. Nah, bisa biar kelihatan. Nah, di sini kita mencoba merendahkan nilai korelasi ini menjadi kurang dari 90 agar nilai VIF-nya nanti di bawah 10. Nah, sebelumnya kita harus bisa kita lihat ini terjadi di variabel x6 dan x2. Nah, sini kita harus mengurutkan variabel-variabelnya ini terlebih dahulu. Kita copy semua, kita blok, kita sort and filter, custom sort, terus karena yang terjadi multikol itu x2 ini kita dari terkecil ke besar ya, terus kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini sudah urut untuk x2 nya dari terkecil ke terbesar ya. Di sini lihat nomornya. Nah, ini sudah urut ya. Untuk x2 nya kita coba blok untuk pembeda. Nah, ini sudah urut. Nah, di sini daripada kita menghapus variabel x-nya karena dosen juga tidak menganjurkan, maka di sini saya memakai cara dengan mengeliminasi baris datanya agar ini kurang dari 90. Nah, di sini kita coba menghapus yang paling bawah ya. Nah, tadi berapa tadi? 963. Nah, kalau kita hapus jadi 960. Nah, ini bagus ya, bisa mengurangi. Nah, setiap menghapus data ini, baris data ini, kita harus melihat ini. Jika ini misal malah lebih besar, jangan menghapus data itu. Nah, di sini saya akan menghapus 12 data yang
55 dan 30. Nah, kita lihat nilai korelasinya. Nah, ini sudah kurang dari 90. Nah, kita coba regresi lagi ya teman-teman. Nah, datanya ini tinggalin 55. Kita buat file baru lagi, data file baru, kita output. Nah, kita copy ini ya. Nah, copy, kita masukkan ke sini. Kita lihat sudah ada berapa data. 55. Kita ke variable view, kita ke analyze, regresi linear, ini masukkan, kita copy and kita checklist seperti sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di nilai koefisiennya. Nah, ini sudah tidak terjadi gejala multikolinialitas untuk setiap variabelnya. Sudah kurang dari 10. Kita lihat di uji normalitas di grafiknya, yaitu melihat titik-titiknya sudah mengikuti arah garis diagonal, yang artinya data ini sudah normal. Untuk heteroskedasitasnya bisa dilihat titik-titik menyebar, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Nah, ya, ini tersebar. Jadi tidak terkena masalah heteroskedastisitas.